الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Taib, nuasil, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah yang wafat tahun 1206 Hijriah. Selesai pada bab yang ke berapa? Yang ke-8 ya. Atau yang ke-7. 6. Sekarang fihi masail. Seperti biasa sebelum kita bacakan masail, kita bacakan ulang matanya dan terjemahkan supaya berkaitan. Kata penulis rahimahullah, bab minasyirki libsu al-halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw nahwihi aw daf'ihi. Bab termasuk kesyirikan memakai gelang ataukah benang dan semacamnya dipakai atau diikat di tubuh atau dipakai atau di rumah atau di kendaraan, ya, dipakai, disimpan atau digantung, tujuannya untuk mengangkat bala atau mencegah bala. Wa qaulullahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Katakan wahai Muhammad kepada kaum musyrikin, bagaimana pandangan kalian tentang sembahan yang disembah selain Allah? Sembahan yang kalian sembah selain Allah. Kalau Allah menghendaki saya tertimpa mudarat, apakah mereka mampu mengangkat mudarat tersebut? Ya, maka tidak ada yang bisa mengangkat mudarat selain dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Karena itulah meyakini Allah yang mengangkat mudarat tapi dengan cara yang tidak benar seperti menggantung memakai benang, memakai kalung cincin atau yang semacamnya, menggantung tasbih misalnya, menggantung tasbih. Ini termasuk kesyirikan, syirik asgar sebagaimana yang telah berlalu. Kenapa? Karena dia menjadikan sebab yang bukan syar'i dan bukan sebab kauni dijadikan sebagai sebab. Dan tidak dihukumi syirik akbar karena dia masih meyakini Allah yang menurunkan atau Allah yang mampu menolak bala. Bukan benda ini yang mampu. Allah yang mampu menolak bala tapi lewat perantaraan atau dengan sebab benda ini yang saya pakai. Kalau dia meyakini benda ini yang mengangkat bala, yang melindungi dia, maka ini syirik akbar. Ini syirik akbar. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufr. Faqala ma hadhihi? Qala min al-wahina. Faqala anzi'ha fa innaha la taziduka illa wahana fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat pada tangan seorang lelaki, pada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapati halqah, bentuk gelang, semacam gelang yang ditaruh di tangannya, apakah di sikunya atau di bahunya, yang terbuat dari sufur, logam. Maka Nabi SAW bertanya, ma hadhihi? Apa ini? Qala minal wahinah. Itu untuk menjaga saya agar tidak lemah, ya, untuk melindungi saya agar saya tidak lemah. Faqala anzi'ha, lepaskan itu karena benda itu tidaklah menambah, tidaklah membuat kamu kecuali semakin lemah. Kita sudah terangkan ini. Dan seandainya kamu mati dengan mengenakan benda itu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Kalimat tidak beruntung selama-lamanya bukan menunjukkan syirik akbar. Sudah kita jelaskan ya. 6. Kalimat tidak beruntung selama-lamanya, abadan di sini bukan bermakna takbid selama-lamanya. Tapi abadan di sini bermakna az-zamanul tawil, masa yang sangat panjang. Sama seperti ketika Allah berfirman tentang orang yang membunuh, man qatala mu'minan muta'ammida
Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam khalidan fiha. Ya. Maka balasannya adalah apa? Jahannam, dia kekal di dalamnya. Ya. Kalimat al-khulud, kekal, ya, dalam bahasa dalam bahasa Arab bisa bermakna kekal selama-lamanya dan bisa bermakna tinggal dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan ini yang dimaksudkan dalam ayat ini. Bahwa orang yang membunuh mukmin dengan sengaja, dia akan khalidina fiha, kekal dalam neraka. Yani kekal di sini bukan bermakna selama-lamanya, tapi dia akan tinggal dalam jangka waktu yang sangat lama dalam neraka. Walaupun dia akan keluar nantinya. Karena membunuh seorang muslim bukan kekafiran. Maka kalimat tidak akan beruntung selama-lamanya, yakni sudah dijelaskan kemarin ya, ketidakberuntungannya adalah karena dia akan ke neraka terlebih dahulu. Akan ke neraka terlebih dahulu. Nah, kemudian hadis berikutnya, walahu an Uqbah bin Amir marfu'an, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Siapa yang menggantung tamimah, akan diterangkan nanti apa itu tamimah, yakni sesuatu yang diikatkan pada anak untuk mencegah mereka dari penyakit ain. Itu tamimah. Siapa yang menggantung tamimah, maka Allah Ta'ala tidak akan menyempurnakan tujuannya. Wa man ta'allaqa wada'ah fala wada'allahu lah. Ya, dan siapa yang menggantung wada'ah, ini yang disebutkan di sini, ya, dalam bab ini syahidnya, fala wada'allahu lah. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung tamimah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yang dimaksud menggantung tamimah merupakan kesyirikan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin, di mana mereka menggantung tamimah kepada anak-anak mereka dengan keyakinan bahwa tamimah itu yang memberikan perlindungan kepada anak mereka. Maka ini syirik, bahkan merupakan syirik akbar. Merupakan syirik akbar. Tapi kalau dia meyakini Allah Ta'ala yang melindungi anaknya cuma lewat perantaraan tamimah, maka ini syirik asghar. Ini juga sudah dijelaskan. Wali bin Abi Hatim an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'ahu wa tala qawlahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, beliau pernah melihat seorang lelaki pada tangannya ada benang. Ya, dia ikatkan benang karena dia terkena penyakit humma, demam. Maksudnya di sini dikhawatirkan demamnya ini karena pengaruh ain atau yang semacamnya. Maka dia pun memutuskan, Hudzaifah bin Yaman memutuskan benang itu, kemudian membaca ayat dalam surah Yusuf ini. Ya, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Baik. Qala rahimahullah fihi masail. Sekarang masalah yang pertama. At-taghlidhu fi lubsil halqati wal khayti wa nahwihima limisli dzalik. Masalah yang pertama, dari semua dalil yang disebutkan dalam bab ini kita bisa petik adanya taglid, larangan yang besar, larangan yang keras. Ya, ancaman yang keras bagi siapa saja yang memakai gelang atau yang semacamnya atau benang dengan tujuan untuk mengangkat bala. Ancamannya tegas dalam hadis-hadis, ya, bahwasanya itu merupakan perbuatan syirik, bahwa itu hanya akan membuat dia bertambah lemah di dunia, bahwa kalau dia meninggal dalam keadaan dia masih memakai itu benang dan semacamnya, dia gantung-gantung di rumahnya, di mobilnya, apapun yang digantung tersebut dengan tujuan agar rumahnya, mobilnya selamat dari tidak kenapa-kenapa, ya, maka kalau dia meninggal dalam keadaan masih meyakini seperti itu, maka dia tidak akan beruntung, dan Allah Ta'ala juga tidak akan menyempurnakan apa yang diinginkan. As-saniyah, masalah yang kedua, anna sahabiyya law mata wa hiya alaihi ma aflah. Seorang sahabat Nabi, disebutkan di sini dari hadis Imran bin Husain tadi, sahabat Nabi saja seandainya dia mati dalam keadaan masih memakai itu logam itu yang melilit di tangannya, yang dia pakai di tangannya, seandainya dia mati dalam keadaan seperti itu, maaflah,
dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwasanya gelar sahabat tidak bisa melindungi seorang dari kesyirikan. Walaupun dia sudah berstatus sebagai seorang sahabat, itu bukan berarti dia maksum dari syirik. Bukan berarti dia bisa terjaga dari siapa? Dari syirik. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang masuk Islam di fase Mekah, Abdullah bin Jahash, ya, pas pindah ke Habasyah murtad, pindah dari menjadi agama Nasrani. Di Mekah dia sahabat. Ya, dia bisa menghadapi tekanan kaum musyrikin di Mekah, membela keislamannya di Mekah, membela kaum muslimin, membela Nabi SAW. Ya, ketika Islamnya tertekan, kuat Islamnya. Tapi ketika pindah ke Habasyah, tidak ada tekanan pada agamanya, malah dia pindah ke agama Kristen. Ini sahabat Nabi SAW saya bisa seperti ini. Jadi gelar sahabat tidak menjadikan seorang terjaga dari syirik. Bukan berarti kamu sahabat berarti sudah aman. Apalagi bukan sahabat. Apalagi bukan sahabat. Maka kalau sahabat saja seandainya dia meninggal dalam keadaan masih memakai itu gelang, maka dikatakan oleh Nabi SAW, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Maka siapa lagi orang muslim yang berani mengatakan bahwa saya tidak akan terjatuh dalam kesyirikan. Saya sudah belajar tauhid 5 tahun. Saya tidak akan terjatuh dalam kesyirikan. Ini hanya orang bodoh yang mengucapkan ucapan seperti itu. Ya. Dia kira pelajaran tauhid itu bisa selesai 1-2 tahun, 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun selesai. Sudah khatam, sudah tahu semua. Karena tauhid bukan semata-mata pengetahuan, tapi juga hidayah dan penguatan dari Allah. Biar kamu tahu semua pembahasan tauhid, kalau tidak ada hidayah dan penguatan dari Allah, tidak ada gunanya. Kamu akan terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Kita sudah pernah sebutkan di sini kisah seorang yang bernama siapa? Abdullah bin Qasim atau siapa? Lupa. Yang dia ini menulis suatu kitab membela Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ya, membela akidah Ahlus Sunnah, tauhid dari semua serangan-serangan yang menyerang dakwah tauhid. Dia tulis kitab tebal. Kitab ini kemudian dibanggakan oleh para ulama di Saudi ketika itu. Dibanggakan. Banyak yang memuji dia sebagai orang yang cerdas, orang yang ini. Bahkan sebagian ada yang mengatakan orang ini telah menebus maharnya sorga dengan karya tulisnya ini, karena membela dakwah tauhid. Dia sudah menebus maharnya sorga dengan karya tulisnya. Kurang paham apa dia tentang tauhid. Tapi apa yang terjadi? Dia murtad. Belakangan menjadi seorang ateis, bahkan tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui ada Tuhan. Ini dari orang yang sangat pakar di bidang tauhid, sangat jago di bidang tauhid, tapi tanpa hidayah dan penguatan dari Allah tidak ada gunanya. Karena itulah orang belajar tauhid itu bukan cuman supaya saya sudah sering dengarkan berulang-ulang kali, bukan itu inti utamanya. Bagi seorang dai iya itu penting, menghafal, mengetahui permasalahan, perincian, tasawur masalah. Bagi seorang dai itu penting. Tapi bagi selain dai, mendengarkan pelajaran-pelajaran tauhid berulang-ulang, manfaatnya adalah agar dia senantiasa mendapatkan hidayah dan penguatan dari Allah. Ya. Karena itulah jangan seorang bosan mempelajari tauhid. Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengkhatamkan, mengajar, bukan belajar, mengajar Salahatul Usul 100 kali di satu masjid. Ya. Satu masjid. Maka kita lihat para alim ulama ini kurang paham apa mereka terhadap tauhid. Dan yang hadir di pelajaran beliau doktor-doktor dalam akidah, dalam tauhid, kurang paham apa mereka. Tapi bukan masalah itu. Yang dibutuhkan bagi seorang muslim berkenaan dengan tauhid dan imannya adalah hidayah dan tasbit, penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sahabat saja seperti ini, apalagi yang bukan sahabat. Karena itulah jangan sekali-kali seorang itu tertipu dengan dirinya. Merasa sudah tinggal di sini, sudah belajar ini, dekat sama guru ini. Ya, kemudian dia tertipu dengan dirinya, tidak mempersiapkan apa-apa tentang tauhid. Tidak belajar apa-apa tentang tauhid.
Bahkan kalau dia ditanya tentang permasalahan tauhid, ya, yang seharusnya tidak boleh tidak ditahu, dia malah tidak tahu. Ya. Maka ini hal yang merupakan makaid min makaidi syaitan. Tipu daya syaitan kepada seorang yang dekat kepada agama, yang belajar kepada agama, tapi kemudian dibuat bahwa belajar tauhid, akidah sudah berulang-ulang itu tidak perlu, ya. Atau mengetahui akidah tauhid itu sebentar, ya. Nah, kata beliau, sahabat kalau dia meninggal dalam keadaan seperti ini tetap dia tidak beruntung, terhapus. Kalau dia meninggal dalam keadaan musyrik, terhapus gelar sahabatnya. Kalau dia musyrik, syirik akbar tentunya. Kata beliau, fihi syahidun li kalami sahabati anna syirkal asghara akbaru minal kabair. Maka pada kejadian ini terdapat dalil yang menunjukkan benarnya ucapan sebagian sahabat bahwa syirik asghar lebih besar dibandingkan dosa besar. Syirik asghar lebih bahaya dan lebih besar dibandingkan apa? Dibandingkan dosa besar. Dibandingkan dosa besar. Taib. Kenapa? Karena sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka sudah mendapatkan berbagai macam keutamaan, kemuliaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya luar biasa besar. Pahala jariahnya sudah luar biasa besar. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada prajurit perang Badar, ya, berkata kepada Hatib bin Abi Balta'ah, yang mana Hatib bin Abi Balta'ah ini melakukan tindakan pengkhianatan kepada negara Madinah ketika itu dan pengkhianatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani surahnya, tampilan luarnya pengkhianatan dan layak dihukum mati. Makanya Umar berkata, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal kepala munafik ini, yani Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'hu ya Umar, jangan, tinggalkan dia wahai Umar. Wa ma yudrika la'alla Allah tala ala qulubi ahli Badar faqala a'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Ya, sesungguhnya Allah sudah melihat hati semua prajurit perang Badar. Kemudian Allah berfirman, berbuatlah semau kalian, saya sudah ampuni kalian. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan tidak menyalahkan hukumannya Umar. Memang hukuman untuk pelaku seperti ini hukuman mati karena pengkhianatan kepada negara itu hukuman mati. Cuman orangnya tidak bisa dihukum mati karena ada jaminan dari Allah. Dia hadir di perang Badar. Menunjukkan apa? Sahabat ini yang sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa-dosa besar seperti itu tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau syirik, berpengaruh. Nah, sampai sini, kalau syirik berpengaruh. Menunjukkan bahwa syirik asghar lebih besar, lebih berbahaya dibandingkan dosa-dosa besar. Karena sahabat berbuat dosa-dosa besar, ia jadi dosa, tapi mereka punya pahala kebaikan yang sangat banyak yang akan mengalahkan dosa tersebut. Tapi kalau kesyirikan, mereka punya pahala besar berupa derajat sahabat, tapi mereka melakukan kesyirikan satu kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak beruntung. Menunjukkan syirik asghar lebih berbahaya dibandingkan dosa besar. Dikarenakan dosa besar, kalau seorang meninggal tidak bertaubat, ya ada kemungkinan diampuni, ya, ada kemungkinan, itu pun kan liman yasha, bukan pasti diampuni, ada kemungkinan diampuni, ada kemungkinan tidak. Tapi kalau syirik asghar, seorang meninggal tidak bertaubat, maka tidak ada kemungkinan dia diampuni, tidak ada kemungkinan. As-salisa, masalah yang ketiga, annahu lam yu'dzar bil jahalah, bahwa sahabat yang tidak tahu hukum ini tidak diberikan uzur karena ketidaktahuan. Ini masalah yang al-udhr bil jahal, ya. Ini diantara ucapan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah yang zahirnya beliau menafikan al-udhr bil jahal dalam kesyirikan. Akan berulang 2 atau 3 kali seingat saya di Kitabut Tauhid kalimat semacam ini, ya, dan juga beliau tegaskan dalam Kasyfus Syubhat. Beliau ucapkan dalam Kasyfus Syubhat yang mana zahir ucapan beliau tidak memberikan uzur bagi pelaku syirik. Dah sampai sini? Dan ini termasuk masalah yang besar fitnahnya di zaman sekarang. Ala kulli hal kita tidak perlu membahas itu, tapi intinya adalah
Masalah al-udhr bil jahal sebenarnya butuh tafsil ya, butuh tafsil, butuh apa namanya mentahrir masalah. Mana masalah-masalah yang muttafaq alaiha dan mana masalah-masalah yang mukhtalafun fihi. Iya. Namun secara umum kalau misalnya dikatakan tidak ada uzur sama sekali pada kejahilan, ada orang melakukan syirik dalam keadaan dia tidak tahu itu syirik, tetap dia musyrik walaupun dia tidak tahu. Kalau itu dinafikan secara mutlak, ini kekeliruan. Kalau dinafikan secara mutlak. Tapi kalau diberikan uzur juga secara mutlak, ini juga kekeliruan. Ya, ini juga apa? Kekeliruan. Taib, kita baca saja kitab tauhid, zahir ucapan beliau menunjukkan seperti itu. Saya sendiri wallahu alam enggak terlalu mengikuti masalah ini, enggak terlalu paham juga masalahnya. Artinya kalau kita berbicara mengenai pemahamannya Syekh ya. Kalau berbicara dengan hukum apakah ada al-udhr bil jahal pada masalah syirik atau tidak, ya tentunya kita punya pandangan sendiri tentang itu. Cuman berkenaan dengan pemahamannya Syekh, apakah beliau meyakini adanya atau tidak adanya, itu butuh pembacaan terhadap karya tulis beliau, dan saya sendiri tidak punya tidak kompeten dalam karya tulisnya beliau. Saya tidak banyak baca karya tulisnya beliau. Setidaknya harus baca semua karya tulis beliau dalam Durarus Saniyah, fatwa beliau dikumpulkan, baru kita lihat arahnya kemana. Ya saya sendiri nggak tahu tentang apa sebenarnya anunya beliau, kesimpulannya. Tapi para masyayikh banyak yang sebutkan. Silakan rujuk ke situ. Ya, cuma kalau masalah al-udhr bil jahal yakni fi nafsil amr, maka bahkan jangankan ulama tauhid, para fuqaha membahas masalah ini. Dan masalah hukum murtad, ahkamul murtad, mereka bahas masalah ini. Masalah kapan seorang diberikan udzur dengan kejahilan, kapan tidak, itu dibahas juga dalam buku-buku fikih. Dan para fuqaha Syafi'iyah dalam masalah ini juga cukup tegas dalam masalah al-udhr bil jahal. Ya. Mereka membahas dengan pembahasan sedemikian rupa ya, yang menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang diberikan udzur dan juga ada orang-orang yang tidak bisa diberikan udzur. Ada orang-orang yang melakukan syirik dalam keadaan dia tidak tahu, tetap musyrik walaupun dia tidak tahu itu syirik. Ada orang-orang yang melakukan syirik dalam keadaan tidak tahu, oke, kamu dikasih uzur. Dan itu rinciannya dibahas di tempat yang lainnya. Ala kulli hal, ini ucapan Syekh rahimahullah dalam kitab Tauhid, kata beliau, wa annahu lam yu'dzar bil jahalah, bahwa sahabat ini Nabi tetap mengatakan kalau kamu mati dalam keadaan benda ini pada kamu, kamu tidak beruntung. Padahal sahabat tidak tahu hukum, kan begitu? Tidak tahu kalau itu syirik ternyata. Dan Nabi tidak memberikan uzur pada kejahilannya. Jelas? Wallahu alam bisawab. Ini yang beliau sebutkan dalam kitab Tauhid. Ya, apakah maknanya secara zahir atau ada tafsil dan semacamnya, wallahu alam, berkenaan dengan kalamnya Syekh sendiri. Ar-rabi'ah, masalah yang keempat, annaha la tanfa'u fil ajilah bal tadur liqaulihi la taziduka illa wahana. Masalah yang keempat, bahwa memakai gantungan-gantungan, gelang-gelang semacam itu, apapun bahannya, dimanapun digantungkan, dipakai, disimpan, itu tidak akan mendatangkan manfaat fil ajilah. Al-ajilah yakni di dunia, tidak akan mendatangkan manfaat di dunia. Bal tadur, bahkan sebaliknya akan memudaratkan di dunia. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taziduka illa wahana, bahwa benda itu akan membuat kamu semakin lemah. Kita sudah sebutkan kenapa semakin lemah, karena ketika seorang walaupun dia keyakinannya Allah yang melindungi, tapi berkat benda ini, karena saya memakai benda ini, maka sedikit banyak hatinya akan tergantung kepada benda itu. Dan siapa saja yang hatinya tergantung pada makhluk, maka dia pasti lemah. Ya, siapa saja yang hatinya tergantung pada makhluk, maka dirinya pasti lemah. Ini kalau dia keluar dari rumahnya, dia tidak bawa itu gantungannya, dia tidak bawa itu keris kecilnya, dia tidak pakai cincinnya, misalnya, gelisah. Ini menunjukkan mentalnya lemah, ya kan? Mentalnya lemah. Dan mental kalau lemah itu hanya akan memberikan tambahan kelemahan pada fisiknya. Al-khamisah, yang kelima, al-inkaru bitaghlidhi ala man fa'ala misla dzalik. Pengingkarannya harus keras kepada orang yang melakukan itu. Tentunya pengingkaran harus keras kepada orang yang melakukannya,
disesuaikan dengan kondisi orangnya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur orang ini. Seingat saya dalam riwayat lain, orang ini adalah Imran bin Husain sendiri, sahabat Imran sendiri. Jadi Imran bin Husain bukan sahabat-sahabat yang baru, orang sudah tahu hukum apa, sudah lama belajar. Dan Nabi SAW tahu kalau ditegur dengan keras dia mendengar. Ya. Hudzaifah bin Yaman tidak banyak bicara, langsung dia gunting, langsung dia potong itu apa namanya benang yang ada di tangan seorang yang beliau lihat itu. Enggak banyak bicara, enggak tanya kenapa. Kalau Nabi kan masih tanya, ini apa? Ya. Ini apa? Untuk apa kamu pakai? Kalau Hudzaifah enggak pakai nanya-nanya, dia lihat langsung datang dia potong. Nah, langsung dipotong. Tentunya ini mahmul dibawa kepada kemungkinan bahwa orang ini sudah kenal siapa Hudzaifah, dia seorang sahabat Nabi SAW, dan Hudzaifah juga sudah tahu ini orang. Bagaimana kalau ditegur secara langsung dengan keras seperti itu, tidak ada masalah. Ya. Tentunya dalam memahami teks-teks nahi mungkar seperti ini tidak boleh kita memandang satu dimensi saja. Oh, kalau begini kan berarti langsung diputus saja, digunting. Saya juga datang ketemu teman saya, tetangga saya, ya, saya datang langsung saya gunting saja nggak bisa, tidak seperti itu, iya kan? Karena bertahap. Nabi Muhammad SAW saja nanti bisa menghancurkan berhala di Ka'bah itu berapa tahun? 15 tambah 8, 23 tahun. Jadi 23 tahun itu berhala di sekitar Ka'bah, Nabi lihat tidak beliau apa-apai, enggak disenggol juga tidak. Ya. Berhala di sekeliling Ka'bah sudah ada sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ketika Nabi sudah terutus, Nabi tidak pernah apa-apai, senggol apa enggak. Nabi Ibrahim beda lagi kan begitu. Ini menunjukkan harus dibedakan gitu. Nabi Ibrahim tidak peduli, langsung ditebas yang paling besar. Nabi Muhammad SAW tidak melakukan seperti itu. Kenapa? Beda. Beda kondisi, beda lingkungan. Beliau 15 tahun di Mekah tidak pernah sedikit pun dorong-dorong itu berhala, tidak pernah. Ketika beliau di Madinah 8 tahun juga tidak ngapa-ngapain. Nanti di Fathu Mekah di tahun 8 Hijriah barulah diserang, dibebaskan Mekah, baru dihancurkan. Lihat fase yang sangat lama. Ini ada orang baru datang sebentar ke kampung, ada pohon dikeramatkan, pergi ramai-ramai ditebang gitu. Enggak sabaran. Ya. Nabi SAW 23 tahun. Ya, 23 tahun. Bukan Nabi tidak cemburu kepada tauhid. Tentunya bukan, tidak sama sekali. Tapi nahi mungkar, nas-nas nahi mungkar, ya. Kalau kita membaca nahi mungkarnya Nabi SAW, nahi mungkarnya sahabat, nahi mungkarnya ulama, ini termasuk nas-nas yang harus didudukkan, dikumpulkan semuanya, baru kita bisa melihat bahwa oh begini cara pengamalan dalam konteks, dalam keadaan seperti ini, dalam zaman ini, dalam zaman itu. Ya. Jadi tidak bisa kita ambil, oh ada hadisnya, ada dalilnya, langsung diaplikasikan. Tidak seperti itu. Jelas ya? Jadi perbuatan Nabi SAW, ya, atau perbuatan Hudzaifah yang langsung menggunting, Nabi langsung mengatakan kalau kamu meninggal kamu tidak akan beruntung. Ini dibawa kepada kemungkinan bahwa mad'u, orang yang didakwai, orang yang diputuskan benang dari tangannya, itu orang yang sudah, yang ditahu, dia mendengar kalau diberitahu, ya. Mereka juga tahu Hudzaifah bin Yaman sahabat, ya. Dan seterusnya. Jelas sampai sini? Atau dia seorang pemerintah misalnya. Taib. Adapun kalau dia sebagai masyarakat, nah ini butuh pertimbangan lebih jauh lagi. Tapi yang jelas pengingkaran termasuk kesyirikan. Cara mengingkarinya tidak lepas dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Merubah dengan tangan, atau kalau tidak bisa dengan lisan, tidak bisa maka dengan hati. Termasuk syirik, begitu juga pengingkarannya. Tidak semua kesyirikan harus dirubah dengan tangan. Ada yang cukup saat ini cukup dengan mulut, dan kadang di tempat ini saat ini cukup dengan hati, diingkari pakai hati saja. Ya, kadang seperti itu. 6. As-sadisah, masalah yang ke-6, at-tasrihu bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Penegasan bahwa siapa saja yang menggantung sesuatu, maka dia dikembalikan, diserahkan kepada yang apa? Yang dia gantung tersebut. As-saminah, as-sabi'ah, masalah yang ke-7, at-tasrihu bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Penegasan bahwa orang yang menggantung tamimah itu termasuk maka dia telah berbuat kesyirikan. Yakni tamimah yang bukan berasal dari Al-Qur'an. Ya, tamimah
yang digantung dan bukan berasal dari Al-Quran. Itu yang merupakan kesyirikan. Adapun tamimah yang berasal dari Al-Quran, maka akan disebutkan dalam bab berikutnya. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab akan menukil dua pendapat di kalangan ulama as-salaf dalam hal ini, dari kalangan sahabat dan sepeninggalnya, bahwasanya tamimah yang digantung yang berasal dari Al-Quran itu termasuk dalam ranah ijtihad yang diperselisihkan sejak dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in sampai di zaman para imam setelahnya. Kita akan terangkan pada tempatnya. Jadi yang dimaksud yang menggantung tamimah telah syirik, yakni tamimah selain Al-Quran. Tamimah selain Al-Quran. As-saminah, masalah yang ke-8, anna ta'liqal khayti minal humma min dzalik. Termasuk dalam kategori tamimah yang merupakan kesyirikan adalah menggantung benang untuk melindungi diri, atau mengikatkan benang untuk melindungi diri dari penyakit demam atau yang semacamnya. At-tasi'ah, masalah yang ke-9, tilawatu Hudzaifah al-ayata dalilun ala anna as-sahabata yastadilluna bil ayatil lati fi syirkil akbar alal asghar kama dzakara Ibnu Abbasin fi ayatil Baqarah. Hudzaifah ibnul Yaman setelah menggunting benang yang dipakai oleh orang itu, beliau langsung membacakan ayat dalam surah Yusuf tadi. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Ini ayat tentang syirik akbar. Ya kan? Ini ayat tentang syirik akbar. Karena orang yang mengimani rububiyah tapi mengkafiri tauhid uluhiyah. Ini ayat tentang syirik akbar. Tapi Hudzaifah ibnul Yaman membacakan ayat ini menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka terbiasa, mereka memang biasa, dan ini manhajiahnya para sahabat, mereka biasa berdalil dengan ayat-ayat tentang syirik akbar untuk melarang syirik asghar. Jadi tidak mesti kalau syirik asghar kita pakai dalil khusus syirik asghar, enggak mesti seperti itu. Kalau dia syirik walaupun asghar, maka kita bisa pakai dalil-dalil mengharamkan syirik akbar, boleh. Ini manhajiahnya para sahabat. Bolehnya berdalil dengan syirik akbar untuk perbuatan yang syirik asghar, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam ayatul Baqarah. Nanti akan disebutkan di bab tentang maja'a fil law. Bab maja'a fi bab tentang menisbatkan nikmat kepada selain Allah, akan disebutkan nanti di situ. Ya, akan disebutkan nanti ucapan Ibnu Abbas tentang ucapan sebagian orang lau, seandainya begini dan seandainya begitu. Di situ Ibnu Abbas membawakan ayat dalam suratul Baqarah ayat 21 yang notabene tentang syirik akbar, tapi beliau gunakan itu untuk melarang syirik asghar, yaitu ucapan seandainya itu. Ya, akan disebutkan nanti. Jadi sudah ada dua orang sahabat, Hudzaifah ibnul Yaman dan Ibnu Abbas. Mereka berdua melarang perbuatan syirik asghar berdalil dengan ayat tentang syirik akbar, menunjukkan inilah manhajiahnya sahabat. Ini cara beristidlalnya sahabat. Al-ashirah, masalah yang ke-10, anna ta'liqal wada'i minal aini min dzalik. Menggantung-gantungan untuk mencegah penyakit ain juga termasuk dalam kategori tamimah. Termasuk dalam kategori apa? Tamimah, jimat. Ya. 6. Sebenarnya kata jimat ini konotasinya terlalu luas ya. Konotasinya terlalu luas. Karena tamimah dalam bahasa Arab itu dan juga urfnya orang Arab itu asal penggunaannya itu untuk sesuatu yang diikatkan pada anak-anak supaya dia tidak kena penyakit. Itu asal tamimah. Sudah sampai sini? Baik, maka menafsirkan tamimah, menerjemahkan dengan jimat sebenarnya ini terlalu luas. Tidak tepat. Karena jimat dalam bahasa Indonesia konotasinya itu ke minta tolong dengan jin dan semacamnya, itu konotasinya. Sebenarnya padahal tamimah dalam urfnya orang Arab tidak seperti itu. Tidak ada permohonan jin, tidak ada. Tamimah dalam bangsa Arab itu kalau orang musyrikin syirik akbar, dia meyakini benda ini yang melindungi anaknya. Itu syirik akbar. Kalau syirik asghar, Allah yang melindungi anak saya tapi lewat benda ini. Itu tamimah. Jadi tidak ada hubungannya dengan jin. Itu asal tamimah di bangsa Arab. Makanya seperti saya sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa kurang tepat menerjemahkan tamimah itu dengan jimat karena konotasinya jauh beda.
konotasinya jauh beda. Baik. Kata beliau rahimahullah, al-hadiyah asyar, masalah yang terakhir, yang ke-11, ad-du'a'u ala man ta'allaqa tamimatan annallaha la yutimmullah annallaha la yutimmu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu ay tarakallahu lahu. Nah, mendoakan keburukan, doa keburukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menggantung tamimah, kepada orang yang menggantung tamimah untuk menyelamatkan atau menghindarkan diri dari bala. Wallahu taala alam bisawab. Ini selesai bab yang ke-7. Summa qala rahimahullahu taala pada bab yang ke-8, babun ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab penjelasan hukum mengenai ruqyah dan tamimah. Yakni ada ruqyah yang boleh dan ada ruqyah yang tidak boleh. Ada tamimah yang boleh dan ada tamimah yang tidak boleh. Ini yang dimaksud di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Penjelasan tentang ruqyah dan tamaim. Bahwa keterangan-keterangan yang ada dalam nas-nas syariat, demikian pula dari kalam para ulama berkenaan dengan ruqyah. Ruqyah itu ada dua. Ada dalil-dalil yang menganjurkan ruqyah dan ada dalil-dalil yang melarang ruqyah. Demikian pula tamimah, ada dalil-dalil yang melarang tamimah dan ada dalil-dalil yang membolehkan tamimah. Karena itulah beliau membuat bab ini untuk menjelaskan mana ruqyah yang syirik, mana ruqyah yang tidak syirik, mana tamimah yang syirik dan mana tamimah yang bukan merupakan kesyirikan. Jelas? Karena itulah beliau akan jelaskan di sini ya nas-nas dalam kalam dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain disertai kalam dari tabi'in berkenaan dengan masalah ini. Insyaallah taala. Taib adzan dulu.
Kata beliau rahimahullah, babun ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab penjelasan tentang ruqyah dan tamimah. Ruqyah dan tamimah memiliki persamaan dan perbedaan. Inti dari ruqyah dan tamimah adalah satu, yaitu usaha untuk mendapatkan perlindungan. Usaha untuk mendapatkan perlindungan. Ya. Jadi ruqyah adalah usaha untuk mendapatkan perlindungan. Tamimah juga usaha untuk mendapatkan perlindungan. Yani perlindungan dari hal yang buruk, apapun hal yang buruk tersebut. Ini persamaannya. Bedanya kalau ruqyah itu wujudnya berupa bacaan. Wujudnya berupa apa? Bacaan. Sementara tamimah wujudnya berupa benda, digantung, dipakai, ditaruh, disisipkan, pokoknya dipakailah gitu. Apakah pemakaiannya dengan cara digantung atau ditaruh? Itu perbedaan antara ruqyah dengan tamimah. Makanya seperti saya katakan tadi ya, penjelasan ruqyah dengan tamimah di kalangan para ulama tidak ada hubungannya dengan jin. Makanya menafsirkan tamimah dengan jimat ini bisa memberikan persepsi yang salah. Karena jimat di bahasa Indonesia identik dengan itu, dengan bantuan jin atau yang semacamnya, yang kebal-kebal dan semacamnya. Enggak. Tamimah di bangsa Arab tidak ada yang bisa bikin kebal, karena bukan itu tujuannya. Bukan itu apa? Bukan itu tujuannya. Akan diterangkan nanti oleh Syekh rahimahullah apa definisi tamimah dan penggunaannya bagaimana. Jadi inti ruqyah dengan tamimah adalah usaha seorang untuk mendapatkan perlindungan. Jelas sampai sini? Ruqyah itu usahanya berupa ucapan-ucapan, bacaan-bacaan. Tamimah usahanya berupa menggunakan benda-benda tertentu. Apakah dia gantung, dia kalungkan, dia pakai dan semacamnya. Jelas ya? Nah, di sini beliau akan terangkan nanti bahwa kalau bacaan-bacaan itu untuk ruqyah pertama, kalau bacaan-bacaan itu berupa Quran, doa-doa dari hadis Nabi dan seterusnya, maka itu ruqyah yang masyru'. Ruqyah yang masyru'. Tapi kalau bacaannya bukan dari Quran, bukan dari doa-doa di hadis Nabi, maka ruqyah itu menjadi syirik. Kan begitu? Untuk tamimah, beliau akan terangkan juga. Kalau tamimah yang kamu gantung, yang kamu pakai itu bukan berasal dari Quran, bukan berupa ayat Quran, maka hukumnya syirik.
Tapi kalau tamimah itu berasal dari Al-Quran, merupakan ayat Al-Quran yang ditulis, dipakai, digantung dan semacamnya, maka ini diperselisihkan di kalangan para sahabat. Diperselisihkan di kalangan sahabat. Sebagian sahabat membolehkan, dan ini pendapat jumhur al-ulama, dan sebagian sahabat melarang. Kita akan terangkan nanti khilafnya ketika beliau menjelaskan masalah yang masalah kelima. Beliau mengatakan bahwa annat tamimata idza kanat minal Qur'an faqad ikhtalafa ulama. Bahwa tamimah kalau dia berasal dari Al-Qur'an, maka para ulama ada perbedaan pendapat di dalamnya. Menunjukkan dia bukan kesyirikan. Das, ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Jelas? Nah, ini yang akan dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala, apa hukumnya ruqyah dan tamimah. Bahwa sebagiannya ada yang boleh, bahkan sebagiannya ada yang tidak boleh, bahkan merupakan kesyirikan, dan sebagiannya ada yang boleh, ya, sebagiannya ada yang diharamkan walaupun bukan kesyirikan. Kemudian hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, saya kira hubungannya jelas ya. Di bab sebelumnya memakai gelang benang pada tubuh untuk melindungi bala itu bagian dari tamimah, ya kan? Maka di sini bisa dikatakan apa ya? Atful am alal khas. Bab sebelumnya berbicara khusus mengenai gelang dan benang-benang, yang mana ini sudah merupakan bentuk tamimah, dan ini bentuk tamimah yang haram, tamimah yang syirik. Di bab ini beliau akan kembali membahas tamimah, tapi membawakan masalah yang lain, yaitu tamimahnya berasal dari Al-Quran. Plus beliau akan bawakan permasalahan seputar ruqyah. Karena ruqyah dengan tamimah intinya sama, yaitu usaha untuk mendapatkan perlindungan dari sesuatu yang buruk. Bedanya kalau ruqyah usahanya berupa bacaan-bacaan, sementara tamimah usahanya berupa apa? Berupa benda, ya, memakai atau meletakkan benda tertentu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Saya kira ini dulu sebagai pengantar berkenaan dengan makna bab ini dan hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Ya. Dan perhatikan kaidah yang sudah kita sebutkan, ini juga akan berlaku di bab ini, yaitu menjadikan sebab yang bukan syar'i dan bukan sebab kauni kemudian dijadikan sebagai sebab, maka itu merupakan syirik asghar. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil